Marhaba bikum jami'an. Kali ini kita membahas suatu kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Pembahasan kita terdapat pada surat Ali Imran ayat ke-7. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Pada surat Ali Imran ayat ke-7. Berikut ini lafalnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Permasalahan yang kita bahas di sini adalah ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dari ayat ini diketahui bahwasanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Kemudian pada ayat yang lain, Al-Quran ini muhkam dan Al-Quran ini mutasyabih. Berikut ini ayat-ayatnya. Kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang uhkimat ayatuh, ayat-ayatnya adalah muhkam. Kemudian ayat yang menerangkan bahwasanya Al-Quran ini adalah mutasyabih pada surat Az-Zumar ayat ke-23. Berikut ini lafalnya. Allahul ladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Kitab mutasyabih, yang mutasyabih. Muncul permasalahan di sini, Al-Quran itu adalah kitab yang muhkam atau mutasyabih, atau di dalamnya terdapat muhkam dan mutasyabih. Kita masuk pada pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah kali ini, Asy-Syaikh Asy-Syankiti memberi 3 keterangan. Yang pertama, disebutkan muhkam di sini adalah Al-Quran muhkam, yaitu al-itqan, pada dasar keyakinan dari lafal-lafalnya, maknanya, dan kisah-kisahnya, serta mukjizat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwasanya Al-Quran ini mutasyabih, yaitu yushbihu ba'duha ba'dha, menyerupai satu dengan yang lainnya dalam hal kebenaran, kejujuran, kebagusan, serta dalam hal mukjizat-mukjizatnya serupa dari ayat satu dengan yang lainnya, serta selamat dari aib-aib. Kemudian yang ketiga, disebutkan bahwasanya Al-Quran ini muhkam sebagian dan mutasyabih sebagian. Muhkam, yang dimaksud muhkam di sini adalah sudah jelas perintah-perintah dan larangan-larangannya. Contoh, jangan berzina dan jangan memakan harta orang lain atau bahkan anak yatim. Itu sudah jelas untuk semua manusia. Adapun yang mutasyabih, sebagian ayat atau lafal tidak diketahui maknanya. Yang hanya mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada ayat-ayat muqatta'ah pada Fawatihus Suwar, awal-awal surat. Tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul pertanyaan, ar-rasikhun, yaitu al-alimun, orang-orang yang mereka itu kuat atau mengetahui dalam keimanan dan ilmunya, apakah mereka termasuk dari hamba Allah yang mengetahui ayat-ayat mutasyabihat? Jika dimaknai war-rasihun dengan wawul ataf, yaitu kembali kepada yang sebelumnya, maka ar-rasikhun juga mengetahui ilmu dari ayat mutasyabih tadi. Dan jika dimaknai wawu di sini adalah istinafiyah, maka ar-rasikhun al-alim tidak mengetahui makna ayat mutasyabih, namun mereka tetap mengimaninya. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah yang dinamakan Al-Quran muhkam pada puncak keyakinan dari mukjizat dan kebenaran-kebenarannya. Dikatakan mutasyabih karena serupa dari satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam hal kebenaran dan mukjizatnya, namun di dalamnya tidak ada cacat ataupun aib. Dan dikatakan muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Quran, muhkam yang sudah jelas untuk manusia dari perintah dan larangannya, serta mutasyabih yaitu maknanya tersembunyi dan hanya mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup pembahasan kita kali ini. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang soleh. Jika ada perkataan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Syukran.